Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan ya para jamaah sekalian pembahasan dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi kita yang mana kita melihat ya hadis-hadis utama dalam syariat Islam ya. Bagaimana Imam Nawawi rahimahullah taala mengumpulkan hadis-hadis utama sebagai kita pedoman ya tiang dalam beragama sebagai seorang muslim ya. Nah, yang telah kita bahas ya batasan-batasan dalam beramal ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa meraih jalan-jalan yang tepat ya untuk kita menunjang amal soleh kita ya. Nah, dan yang lain sebagainya ya. Maka kita akan masuk ya al-hadits tsani wa ishrun ya hadis ke-22 ya yang alhamdulillah kita sudah sampai pertengahan kitab ya. Nah, yang mana kita akan membahas dengan tema hadisnya jalan menuju surga. Ya. Nah, kita siapa yang nggak ingin masuk surga ya? Nah, itu kan pertanyaan bagi seluruh manusia ya kapanpun dan dimanapun gitu. Tapi bagaimana cara meraihnya? Nah, gitu kan yang akan ditanyakan ya. Ya, kita pertanyakan kepada diri kita semua ya, kepada orang-orang terdekat kita ya. Gimana sih caranya ya? Kita semua kan ingin masuk surga. Ya, seminimalnya itu bagaimana? Ya, nanti mungkin anak akan bahas di sedikit juga tentang bagaimana pandangan para ulama ya tentang kekafiran ya. Karena kita sebagai seorang muslim kan ada dua jalur ya. Ya, menuju surga atau menuju neraka wa yadubu billah ya. An Abi Abdullah Jabir ibnu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma ya. Dari Abu Abdullah ya, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridhai keduanya, itu Jabir dan juga ayahnya ya. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ya, sungguhnya ada seseorang pria ya yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata, Ara'aita idza sholaitul maktubat? Ya Rasulullah, apakah ketika engkau melihat aku ya sholat 5 waktu ya maktubat ya sholat-sholat wajib ya yang dimaksud wasumtu Ramadan dan juga menunaikan puasa Ramadan ya wa ahalaltul halala dan aku menghalalkan semua yang Allah halalkan, tidak dikurangi tidak ditambah ya tidak dibuat-buat juga ya wa haramtul haram ya dan aku juga mengharamkan menjauhi ya dan juga melarang orang-orang terdekatku dari suatu yang haram, walam azid ala dzalika syai'an. Nah, yang dilakukan oleh seseorang pria ini hanya 4 amalan ya. Nah, walam azid ala dzalika syai'an dan aku tidak menambahkan selain dari amalan itu. Berarti cuma 4 amalan ini. Ada khulul jannah ya. Yang dimaksud hal astati an ada khulul jannah. Apakah aku bisa masuk surga hanya dengan 4 amalan ini ya, tanpa ada amalan lain yang penunjang mungkin ya, bersodakah atau bagaimana ya. Hanya cukup dengan 4 amalan ini yang mana sebagiannya bahkan seluruhnya 4 amalan ini ada kewajiban kita ya. Nah, qala na'am. Maka Rasulullah SAW menjawab, iya. Cukup dengan 4 amalan ini seorang muslim berhak masuk surga ya. Nah, Ruahu Muslim ya, riwayat dari Imam Muslim. Nah, inilah bagaimana 4 amalan ini sebagai sumber dari amalan soleh kita yang lain. Kalau kita melihat para jamaah sekalian, yang telah kita bahas ya, amalan-amalan itu semuanya menunjukkan untuk menunjukkan kita kepada suatu yang halal. Ya, selain dari kewajiban, ya, kita menunjang hidup kita dengan penuh kehalalan. Kenapa wajib dengan yang halal? Karena hanya suatu yang halal mendapatkan keberkahan. Ya,
Dan juga sebaliknya, suatu yang haram pasti itu menunjang kepada suatu keburukan, kebinasaan, ya. Nah, makanya ya, banyak orang tidak sadar diliputi ya dengan kehidupan yang syubhat, haram. Akhirnya ada beberapa harta yang tidak berkah, ya karena hartanya syubhat, ya. Nah, atau bahkan ya seorang kepala keluarga menggapai nafkah dengan jalur yang tidak halal, ya akhirnya keluarganya tidak mendapatkan keberkahan. Ya, walaupun beberapa ulama ya menyatakan bahwa ketika seorang ayah mencari nafkah, kemudian menafkahi keluarga dengan harta yang haram, keluarga tersebut tidak makan harta yang haram, ya. Karena nafkah itu kewajiban seorang kepala keluarga. Dan ketika dinafkahi sudah pindah hukumnya. Namun kembali kepada asal harta itu. Karena harta itu haram, maka tidak ada keberkahan sama sekali, ya. Nah, padahal untuk mendidik keluarga kita butuh keberkahan dan juga pertolongan Allah. Nah, ini dia bagaimana ya semua amalan itu ingin menggapai rahmat berkahnya Allah, pertolongan Allah, penjagaan Allah, ya. Maka cukup dengan empat amalan ini kita mendapatkan pertolongan Allah, penjagaan Allah, ya. Seluruh yang Allah inginkan kepada kita, ya, menjadikan kebaikan juga bagi diri kita, ya. Pertanyaannya para jamaah sekalian, kenapa tidak disebutkan seluruh rukun Islam, ya? Hanya ya kalau syahadat sebagai seorang muslim sudah wajib ya, itu syarat ya. Kenapa tidak ada zakat di sini? Ya. Nah, kamu tidak ada haji atau umroh ya. Padahal jelas ya, para sahabat Rasulullah SAW ya, hampir seluruhnya atau mayoritasnya adalah orang yang tinggal di Jaziratul Arab yang notabene seharusnya mereka mudah untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh atau lebih mudah ya, lebih tepatnya. Nah, nanti kita akan bahas ya asbabun nuzul, ya sebab turunnya hadis ini, ya. Hmm. Kita masuk ke faedah dan hikmah dalam hadis ini, ya. Imam Al-Jardani berkata tentang penjelasan hadis ini, ya. Ini merupakan hadis yang menjelaskan kejadian yang luar biasa, ya. Bagaimana mungkin, ya, seseorang kalau nggak cerdas, dia tidak akan berpikir keras amalan apa sih yang lebih penting untuk menuju surga, ya. Amalan apa yang lebih utama dan apakah amalanku sudah cukup ya untuk menuju surganya Allah ya. Nah, yang mana kita mungkin zaman sekarang melihat hadis-hadis Rasulullah ya menunjukkan kiat-kiat menuju surga ya. Namun kita filter yang mana bisa kita maksimalkan, yang mana yang wajib kita lakukan ya atau wajib kita tunaikan ya. Nah, atau bahkan kewajiban itu bersangkutan tentang atau dengan hak orang lain ya seperti zakat mal, zakat fitrah dan lain sebagainya. Perlu kita filter ya. Memang ini bisa dibilang tidak semua muslim bisa membaginya gitu ya. Tapi kalau bisa kita bagi ya kita kan tahu akhirnya nih, oh ini amalan yang prioritas nih ya. Ini amalan yang wajib ya. Oke, utamakan yang wajib, kesampaikan yang sunnah. Ya, beberapa anak mungkin pernah ya, ya mungkin di kajian ini ya, di kelas Al-Abror, ya pernah bahas ya, kita utamakan yang wajib dahulu ya, daripada yang sunnah. Jangan sampai sunnahnya ya kita laksanakan, wajibnya kita lalaikan. Ya seperti hadis Rasulullah SAW ya, barang siapa yang mengajarkan amalan wajib ya, tanpa mengerjakan amalan sunnah, maka dia adalah orang yang pelit. Dan juga sebaliknya, ya. Barang siapa yang mengerjakan amalan sunnah begitu banyak dan konsisten, namun melalaikan amalan wajibnya, maka dia adalah orang merugi, ya. Dan maka kita nggak mau jadi orang yang merugi dan juga pelit gitu kan. Ya tunaikan semuanya dengan prioritas, ya. Sebagai contoh ya, ketika kita ingin menuntut ilmu, ya,
atau ingin pergi ke suatu kajian, pastikan kewajiban kita kepada keluarga itu ditunaikan, ya. Nah, karena kewajiban kita dalam menuntut ilmu atau mengayomi adalah kepada keluarga dahulu. Jangan sampai kita meninggalkan rumah atau meninggalkan untuk melakukan sunnah-sunnah yang lain, namun ya, kewajiban yang lebih utama kepada keluarga kita belum laksanakan. Ya. Nah, di mana amalan itu? Ya, ini dalam syarahnya ya, dalam kitab Imam Al-Jardani, beliau membagi aman menjadi dua. Ada yang membagi menjadi tiga ya. Ada yang secara lisan juga. Di antara keduanya ada yang diizinkan, yaitu yang halal. Ada yang dilarang, maka itu haram. Ya, dalam muamalah, ya sekali lagi Anda sering ulang-ulang ya. Dalam fikih muamalah, kaidah utama itu ya bahwa seluruh muamalah itu halal kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka jangan sampai kita hukumi sesuatu kita nggak tahu ini belum ada ulama yang mengfatwakan atau bagaimana atau belum ada hukum yang jelas maka jangan kita haramkan ya. Dan juga sebaliknya ini sudah jelas haram ada dalilnya jangan kita cari celah-celah untuk menghalalkan. Seperti dalam hadis ini ya, seorang pria tersebut ya, nanti kita akan bahas siapa beliau. Ya, beliau menetapkan sesuatu yang halal dengan apa yang Allah halalkan. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Ya, tidak menghukumi sesuatu yang baru, tidak menghadik sesuatu yang syubhat. Syubhat ya, itu tetap syubhat, bukan sesuatu yang haram. Ya, dan juga yang haram. Ya, beliau mengharamkan apa yang Allah haramkan. Ya, tidak dikurang-kurangi, tidak mencari celah, ya, dan juga tidak saklek dalam sesuatu yang syubhat, ya. Nah, tidak mengharamkan secara mentah-mentah kalau ini ada syubhat, berarti ini haram. Tidak, ya, syubhat tetap syubhat, ya. Soal itu halal dan haram itu harus kita pelajari lebih lanjut atau lebih tepatnya para ulama harus lebih mempelajari dan membuat fatwa atas hal tersebut, ya. Apabila ada seorang yang menghalalkan yang halal, ya cukup dengan syariat dan mengharamkan apa yang haram, seperti Allah mengharamkan, maka ia sudah melaksanakan tugas agama, melaksanakan syariat dengan tepat, ya, dan ia akan masuk surga dengan keadaan yang aman. Itu sudah cukup, ya, bagi seorang Muslim menunaikan haknya dengan hak kepada Allah, ya, yaitu menempatkan syariat dengan tepat, ya. Nah, walaupun seperti zaman sekarang banyak syubhat, fitnah, tapi kita harus tahu ini batasan halal, ini batasan haram, ya. Tidak boleh kita ya menghalalkan apa suatu yang mungkin mepet-mepet dengan haram, ya. Dan juga tidak boleh kita mengharamkan suatu yang mungkin ini masih halal atau syubhat, ya. Kita tunggu para ulama atau para asatidzah kita mengeluarkan fatwa, ya. Nah, kita masuk ke dalam penjelasan mufrad atau um, kosakata dalam hadis ini, ya. Rojul, ya, seorang pria yang dimaksud adalah Nu'man bin Qayqal al-Khuzai, ya. Mungkin anak akan sedikit singkatnya. Beliau itu mengikuti perang Badar, namun qadarullah wa masyafal, beliau itu mati syahid dalam perang Uhud. Ya, ia pernah berkata, ya, aku bersumpah wahai Rob, ya, yang agung, ya, ketika matahari tidak akan terbenam hingga aku kepincangan, ya, untuk meraih surga. Apa artinya? Ya, ia benar-benar mencari mati syahid, ya, untuk mencari ridhonya Allah. Lalu ketika Rasulullah SAW tahu ketika ia atau beliau mati syahid, maka Rasulullah SAW bersabda, ya, Nu'man berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia benar-benar mencari ini, husnuzon kepada Allah, ya, mencari ridhonya Allah. Maka ia mendapatkan prasangka yang ia inginkan, ya. Inna zonnika zonni abdi. Di hadis yang lain, ya, sesungguhnya apa yang aku kabulkan seperti prasangka hambaku, ya. Seperti Nu'man ini juga, ya. Beliau masuk surga dengan prasangkanya.
Dan sesungguhnya aku melihatnya dalam keadaan nikmat surga. Nah, inilah salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW ya. Nah, dikabarkan oleh Allah ya siapa-siapa dari sahabat yang mendapatkan kedudukan surga, derajat surga nanti di akhirat ya. Dan ia tidak pincang ya. Dan inilah ya, keutamaan para sahabat ya. Dan ini lebih keutamaan atau keutamaan yang lebih pada Ahlul Badar, ya, sahabat-sahabat yang mengikuti perang Badar. Mereka memiliki keutamaan lebih, yang telah banyak bahkan dalam Al-Quran, ya, keutamaan pada perang Badar, para sahabat yang mengikuti perang Badar itu berbeda, ya. Inilah bagaimana kita melihat ya kondisi para sahabat, ya, memperjuangkan dakwahnya Rasulullah, ya, dari Baitul Arqam, hijrah ke Habasyah, hijrah lagi kedua kali ke Habasyah, sampai hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, perang Badar, ya, Sulhu Hudaybiyah, ya, Baitul Aqobah dan sampai Fathul Makkah puncaknya kaum muslimin, ya. Nah, dan mereka memiliki derajat-derajat yang berbeda, ya. Aro'aita itu maksudnya ya Rasulullah, ya. Aku minta dari engkau suatu fatwa dan petunjuk, ya. Kalau semisalnya aku telah melakukan empat aman ini, nah, jadi arwah itu seperti ya, tunjukkan kepadaku ya, apakah benar ya. Jadi mencari kebenaran ya, atau mencari bagaimana sih kondisi terhadap diriku ya kalau telah melakukan empat amalan ini. Ya, al-maktubat ya dalam Al-Quran pun ya. Nah, ini sholata kanat al-mu'minin kitab mauquta ya. Kitab maktubat adalah yang ditulis. Maksudnya apa? Aman-aman yang ditulis dengan kewajiban ya. Nah, walaupun dalam bahasa kitab itu ya buku ya. Kata bayak tubuh menulis. Ya, Ramadan ya, som Ramadan ya, halal tul halal ya. Ku yakin akan kehalalannya ya, tidak syubhat. Dan aku laksanakan kewajiban darinya ya. Nah, kalau misalkan ini harta yang halal kita kumpulkan dan itu sudah mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat mal dan juga sudah setahun ya, makanya keluarkan. Itu haknya ya. Dan juga aku menempatkan haknya ketika ini yang halal maka aku akan tempatkan ini pada suatu yang halal juga ya. Boleh aku makan, aku berikan hadiah dari yang halal ya. Menafkahi keluarga dengan suatu yang halal, bukan yang syubhat. Ya. Maka tidak apa aku akan melaksanakannya ya. Nah, dan juga tidak apa untuk meninggalkannya. Ya nggak masalah, namanya juga halal ya. Nah, dan halal itu lebih tepatnya ya, sesuatu yang sudah ada secara muamalah, tidak diharamkan ya. Haramtul haram ya, dan menjauhi sesuatu yang jelas-jelas haram. Aku yakin ini haram, tinggalkan ya. Nah, dan juga sebaliknya, ketika ada seorang muslim terjerumus kepada sesuatu yang haram, peringati ya. Kalau masih syubhat, jangan bicara tentang haram. Bilang aja ini banyak syubhat nih, ya. Beda syubhat dengan haram. Ya. Sebegitu detailnya syariat Islam. Bahkan dalam menyampaikan dan menghukumi sesuatu muamalah. Ya. Bukan berarti kalau ini ya, banyak di lingkungan yang haram, berarti ini haram seluruhnya. Ya. Namun bisa ada kesyubhatan di dalamnya. Ya. Nah, karena kita nggak bisa membicara tentang haram dan juga kafir kalau bukan Allah yang mengharamkan atau mengkafirkan. Ya, jangan sampai karena ucapan kita menjadi bumerang dalam catatan amalan dosa-dosa kita. Wa'yudzubillah min dzalik. Ya. Banyak zaman sekarang ya beberapa kaum muslimin ya ini sedikit curhat nih. Mohon maaf ya para jamaah sekalian. Ya mungkin para jamaah sekalian bisa sambil kita introspeksi juga masuk dari ana juga. Banyak zaman sekarang ya yang mana mereka ya sudah belajar ilmu ya. Namun sedikit saklek ketika menemui sesuatu yang kelihatannya syubhat, langsung menghukumi dengan sesuatu yang haram. Bukan seperti itu ya. Nah, kalau ini syubhat, tetap kita tinggalkan. Namun jangan kita hukumi dengan itu haram, bukan. Syubhat tetap syubhat.
kita tetap menjauhinya, namun jangan kita hukumin dengan sesuatu yang haram. Karena qadarullah mungkin itu bukan sesuatu yang haram dan nanti akan kita dicatat dengan amalan keburukan kita. Ya, termasuk dari fitnah para jemaah sekalian. Apalagi sampai kita ucapkan kepada orang lain menjadi suatu gibah yang nggak boleh ya. Sudah fitnah, gibah ya. Nauzubillah min dzalik. Ada qulul jannah ya. Apakah aku bisa masuk surga? Ya, kan situ A-nya ada dua ya para jemaah sekalian. Kita bisa ulangi sedikit. A di sini alif istifham atau hamzah istifham. Yang dimaksud hamzah istifham itu artinya apakah ya. Atau bahasa Arab lainnya hal. Ya, hal itu artinya apakah ya. Nah, sampai penjelasan mufrodat atau kosakata dari para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Tafadhol, silahkan para jamaah sekalian ya tentang bagaimana kita membatasi ya halal dan haram ya mengantarkan ibadah kita menuju surga ya. Dan juga yang Anda sampaikan tadi ya kenapa sih tidak ada aman zakat puasa afwan ya haji ya. Di sisi yang lain, dua aman ini itu disyarati dengan kemampuan. Ya, bagi seseorang Muslim yang tidak mampu untuk memberikan zakat mal, ya hanya bisa zakat fitrah, ya, dan juga tidak bisa haji, bahkan umroh pun sulit, maka tidak ada kewajiban baginya. Dan sebab yang kedua adalah Nu'man al-Qayqol, ya, ini wafat sebelum diwajibkannya zakat dan juga haji, ya. Nah, maka ya, tidak terpikirkan dua amalan tersebut. Ya, karena diwajibkan zakat itu dan juga hijab serta haji itu di tahun kelima Hijriyah. Ya, berpapasan dengan kejadiannya fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dan cukup ya, Pak Jamal sekalian. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, ya, ana izin lanjut ya ke pembahasan fikih ya dalam hadis ini. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya, inilah bagaimana Rasulullah SAW diberi wahyu. Diutus oleh Allah sebagai pemberi rahmat juga. Rahmat Allah begitu luas. Yang dibagi ke dunia itu hanya satu. Ya, seperti yang Anda bahas dalam kitab Aqidah Wasitiyah. Afwan ya, ada Mufrad. Ya, rahmat Allah itu ada 99. Dan satu itu dikhususkan untuk di bumi. Ya, termasuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Makanya ya rezeki yang kita gampai di bumi ya orang-orang di sekitar kita itu hanya segelintir dari rahmatnya Allah ya sesungguhnya rahmat Allah yang di langit ya itu jauh lebih luas makanya cari pertolongan yang pertama kali kepada Allah toh Allah yang mempunyai rahmat kok ya kan. Nah, Allah mengutus Rasulullah sebagai rahmat semesta alam penyelamat umat manusia dari kesesatan yang menghantarkan kepada neraka. Ya, sebaik kita lihat sirah nabawiyah, orang-orang jahiliyah, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, ya, semuanya terjerumus kepada apa? Kesesatan. Ya, walaupun telah diutus Nabi yang membawa kebenaran, ya, yang nggak ada syubhat yang dia bawa, tetap mereka itu terjerumus kepada suatu kesesatan. Apalagi kita, ya, kita sudah lama ditinggal oleh Rasul, ya, Rasulullah kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun kalau kita nggak giat menuntut ilmu, kita nggak menyampaikan ilmu kita dengan tepat, mempelajari ilmu kita dengan metode yang tepat juga. Bagaimana kita mau mengamalkan ilmu dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ya, dengan rahmat Allah, ya, alhamdulillah sekarang sudah dipermudah. PDF, kitab-kitab para ulama bahkan sudah ada syarahnya, ada ringkasannya. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Ya dan juga asatidah kita sudah em, meringkas dengan jadi buku-buku saku ya. Seperti buku saku untuk tuntunan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah kemudian bagaimana tentang tauhid usul salasah qawaidul arba
usulul sittah, ya. Nah, dan juga tentang doa-doa sehari-hari, ya. Nah, dan lain-lainnya, ya. Kita bisa baca di dimanapun dan kapanpun, ya. Kalau kita tidak ada kesibukan, ya. Cukup misalkan kita mau fokus dengan satu kitab dahulu, boleh, gitu kan. Dan yang kedua, ketika kita menuntut ilmu, ya apa? Usahakan ada pembimbingnya, ya. Nah, Anda masih ingat ya, ada satu kaidah atau bahkan ini sebuah sebuah hadis ya. Kalau misalkan kita menuntut ilmu itu ada uh, unsur-unsurnya ya, kiat-kiatnya. Salah satunya mendekati seorang guru, ya. Karena kalau tidak kita menuntut ilmu tanpa ada gurunya, ya sama aja orang-orang Nasrani ya kan. Seperti dalam tafsir Al-Fatihah dalam Ibnu Katsir, ya orang-orang dolin, sesat. Kenapa? Mereka itu berbicara tanpa ada ilmu. Mereka itu beribadah nggak ada ilmunya. Masa kita mau disinggung oleh Allah sebagai orang-orang yang sesat? Tidak kan? Nah, maka kita perlu ya beberapa asatidzah kita untuk bertanya ya. Nah, kemudian jalan menuju surga itu jelas dan mudah. Allah telah jelaskan. Yang sulit itu apa? Hawa nafsu, bisikan syaitan. Ya, barang siapa yang berhenti pada batasan-batasan Allah dan berpegang teguh nih, Allah telah batasi nih. Ya, nah, ya. Wahimallahi maharomihi, ya. Dan batasan Allah itu apa? Yang Allah haramkan, ya. Nah, maka itu dapat membawanya pada tujuan. Apa tujuan kita ya surga, ya. Nah, cita-cita kita paling besar itu menuju surga, ya. Nah, dan barang siapa sebaliknya melampaui batasan-batasan yang telah Allah tetapkan, yaitu larangannya, maka itu tempatnya di neraka. Lah, kok bisa sesaklek itu, Ustadz? Ya, ini yang disampaikan dalam hadis ini, ya. Nah, ada batasan-batasan kita dalam beramal, bermuamalah. Allah telah memberi batasan larangan, ya. Larangan dalam beribadah jangan kita buat-buat. Larangan dalam muamalah, kalau Allah telah haramkan jangan kita dekati. Cukup itu, ya. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan dalam keseharian kita, ya. Nah, walaupun ya larangan Allah itu banyak, ya, tapi itu kewajiban kita. Tidak sebanding dengan rahmatnya Allah. Rahmat Allah kepada kita jauh lebih banyak daripada larangannya. Maka jangan mengeluh. Ya, cukup kita laksanakan sebisa-bisa kita. Ya. Nah, dan ketahuilah para jamaah sekalian, umat Muslim, ya, kaum muslimin, bahwasannya yang dibatasi oleh Allah dan yang Allah telah wajibkan kepada kita adalah yang sesuai dengan kemampuan dan juga kekuatan manusia. Jadi nggak mungkin para jemaah sekalian kita diberi ujian, cobaan itu di luar dari kemampuan kita. Ya, karena kewajiban kita ketika memenuhi ujian dan cobaan adalah sabar. Ya, dan nggak mungkin Allah memerintahkan kita sabar pada suatu hal yang nggak bisa selesaikan. Ya, setiap cobaan pasti ada jalan keluarnya. Dan juga kewajiban. Gak mungkin Allah memberikan kewajiban kepada kita kalau kita nggak mampu. Makanya nggak ada tuh orang alasan, "Oh, saya sibuk, sulit untuk sholat tepat waktu." Nggak ada. Ya, Allah sudah beri keringanan. Sholat muasa waktunya luas. Allah telah memberi keringanan bagi orang yang sakit boleh dijamak. Apalagi yang kita cari-cari dari keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah itu selalu mengharapkan kemudahan pada setiap hambanya, bukan kesulitan. Ya, nah, nah, maka inilah ya, sebagai kita seorang Muslim wajib bersyukur, ya, dan jangan mengeluh. Ya, cukup kita sebagai seorang Muslim ya melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan, dan penuhilah hidup kita dengan suatu yang halal dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kita menjadi hamba Allah yang dipenuhi dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
ya. Nah, yang kedua, kerinduan pada surga dan mencari jalannya. Ingat ya, para jamaah sekalian, kita di dunia ini nggak lama. Kok kita ngapain kita cari yang banyak-banyak itu? Ya, kita cari dunia sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Cukup kita cari dunia, ya, yang perlu kita penuhi dalam sehari-hari kita. Ya, walaupun Allah Subhanahu wa tidak ya selalu menyuruh kita untuk mencari kekuatan, ya, namun jangan berlebihan. Tetap ujung-ujungnya tujuan kita apa? Surga. Setiap kita beramal, cari deh para jamaah sekalian. Celah bagaimana sih amalan kita ini bisa menjadi amal soleh. Yang pertama dengan apa? Bismillah. Ya. Nah, seorang kepala keluarga pergi dari rumahnya menuju tempat kerja. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Ya, dengan nama Allah, aku bertawakal, menyerahkan diriku, seluruh urusan pada diriku, karena tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan, selain kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dengan Bismillah ya. Nah, dan seterusnya ya. Allahumma yassirni wala tu'assir. Ya Allah, permudah aku karena tidak ada yang bisa mempermudah urusanku kecuali dirimu. Dan doa-doa seterusnya ya. Bagi anak-anak yang menuntut ilmu, berbanyak doa ya. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya. Nah, dan doa-doa yang lain untuk memulai hari kita dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu kiat untuk kita mengingat setiap amalan kita menuju surganya Allah ya. Ya, sepele ya. Namun itu menunjukkan bahwa kita sedang menaik derajat iman kita. Ya, apalagi para jamaah sekalian ya, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya anak atau bahkan sudah mempunyai cucu, coba deh praktekkan deh. Ya, kita praktekkan kepada anak cucu kita ya, untuk selalu mulai keseharian beramal dengan Bismillah. Ya, Ah, yang mana ya? Jabir radhiyallahu anhu tentang seorang mukmin yang merindukan surga yang luasnya seperti langit dan bumi dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, taat kepada syariat dan juga larangan Allah. Ketika itu datang seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, jalan menuju surga, beliau memberikan jawabannya dengan amalan-amalan yang dapat memasukkan dirinya ke dalam surga yang begitu luas. Lalu Rasulullah SAW menunjukkan jalan menuju harapannya surga itu, ya, dan mewujudkan untuk masuk surganya Allah. Ya. Ini ya betul-betul rahmatnya yang Rasulullah bawa kepada para sahabat. Ya. Yang mana kita berharap ya kita mendapatkan rahmat seperti itu juga ya. Kita berharap kita masuk surga. Kita ingin kita diwujudkan seperti harapan kita ya. Nah, sampai nanti kita menuju akhir hayat kita dengan husnul khotimah ya. Amin ya robbal alamin. Dan alangkah banyaknya pertanyaan yang diulang-ulang seperti ini dari para sahabat. Kenapa? Sebegitu mereka pengennya masuk surga. Sebegitu mereka berharap untuk jalan yang mereka tempuh ini jalan untuk menuju surga. Jangan sampai ini jalan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu yang kita pandang itu baik, ya. Nah, yang sering anang ulang-ulang ya dalam suatu ayat, nah, asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum, ya. Nah, belum tentu yang kamu sukai itu yang sesungguhnya baik untukmu, ya. Nah, afwan ya, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, ya. Nah, bisa jadi yang engkau cintai itu justru buruk untuk dirimu, ya. Banyak ya kita ingin meraih, kita doa bahkan berdoa dengan hal tersebut, namun justru kalau kita dikabulkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan keburukan bagi diri kita ya. Maka kita nggak boleh menyesal terlalu dalam ya. Kalau misalkan Allah nggak kabulkan doa kita ya, ya sudah mungkin itu yang terbaik untuk diri kita ya. Wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu mengetahui dan kita bukan orang yang mengetahui hal-hal gaib ya. Nah, dari Abu Ayyub Al-Ansori ya radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah ya, beritahukan kepadaku satu amalan yang dapat memasukkanku kepada surga. Satu, apa nih? Nah, ini salah satu kiatnya berarti. Beliau menjawab, engkau beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya.
ya. Nah, ini yang pertama. Ya, ini bukan satu, berarti suatu amalan ya. Nah, dengan sesuatu apapun ya, berarti kita beribadah khusus kepada Allah dan jangan menyirikannya dengan bagaimana bentuk beribadahnya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahim. Masya Allah ya. Begitu pentingnya ya, di akhir hadis ini menyambung silaturahim. Penting kalau zaman sekalian ya. Nah, salah satu rahmatnya Allah dari silaturahim. Dan telah kita bahas dalam pembahasan Adabul Mufrad bagaimana pentingnya silaturahim. Bahkan dijadikan bab khusus, bab silaturahim. Ya. Nah, dan banyak hadis yang lain tentang bagaimana kita untuk menunjang amalan-amalan menuju surga. Ya. Nah, sudah bukan suatu yang uh, kita pungkiri lagi ya. Ya, bahwa surga itu tujuan kita. Ya, dan sudah banyak hadis Rasulullah SAW menunjukkan jalan menuju surga. Tinggal kita banyak nggak murojaah. Sekarang buka website sudah banyak. Hadis-hadis sohih yang jelas. Oh ini hadis riwayat nah, HR gitu ya. Bisa disingkat Muslim, Bukhari. Ya. Makanya Anda sering sampaikan ya. Website yang mungkin bagus ya. Buat para jemaah sekalian baca itu Rumah Yusuf. Ya, itu bagus ya. Punya Ustadz Abdul Tuasikal. Bagus ya. Walaupun menurut Anda kadang beberapa artikel agak kurang rapih. Tapi itu udah bagus sekali. Ya. Yang kedua itu Al-Manhaj. Nah itu lebih rapih namun nggak banyak. Ya, artikelnya belum sebanyak Rumah Iso. Itu para jamaah kan buka website di situ baca baca bagus ya. Kalau masih belum bisa baca fatwa-fatwa ulama kita ya, terutama fatwa ulama Saudi yang berbahasa Arab, baca itu dulu nggak apa-apa ya. Itu udah bagus ya. Yang kedua, menunaikan kewajiban dan meninggalkan sesuatu yang haram itu jalan Sirotol Mustaqim. Hakikat jalan kita menuju surga itu Sirotol Mustaqim, jalan yang lurus. Ini menunaikan kewajiban menjauhi yang haram sudah ya. Seperti dalam sholat ya, dalam sholat An-Nisa ayat 103 ini bagus nih ayat nih para jamaah sekalian. Kalau ditanya sholat, hukum sholat, jawabnya ini aja: inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, sesungguhnya sholat itu bagi seorang yang beriman itu kewajiban yang terwaktu. Ya, walaupun ya Anda pernah bahas di suatu kajian, kita bermauquta, kewajiban yang terwaktu itu ada dua pendapat. Ada yang maksud itu berurutan, ya. Ada yang maksudnya itu sholat pada waktunya. Paham ya? Ya. Kalau kita sholat sehari-hari ya tidak ada masalah terhadap tafsiran ini. Tapi kalau kita jamak takhir, nah itu ada masalah. Ya. Ya, kalau Anda bahas takut terlalu lama, ya mungkin para jamaah sekalian yang penasaran nanti boleh chat Anda ya. Atau mungkin yang pernah ikut kajian Anda tentang apa sifat sholat Nabi ya mungkin akan mengetahui nanti ya. Nah, kemudian juga dalam puasa jelas ya. Dalam ya ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya di surat Al-Baqarah ayat 185 ya, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an ya. Bulan puasa itu bulan yang mana diturunkannya Al-Qur'an ya. Nah, yang maksud itu permulaan. Ada juga para ulama dalam kitab Ulumul Quran ya bahwasanya yang dimaksud itu dikumpulkan urutan Al-Quran, afan bukan urutan, dibukukan ayat-ayat karena kan untuk setiap apa wahyu itu kan turunnya setiap hari bisa kasarnya gitu ya kan sesuai dengan kejadian atau pertanyaan para sahabat. Namun diurutkan ini surat Al-Mudathir, ini surat Maryam, ini surat ini di Lailatul Qadar lebih tepatnya ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini sebagai penunjuk manusia, pembeda ya, sebagai penunjuk dan juga pembeda ya kepada suatu hak dan batil ya, dari hidayah dan juga furqan ya. Nah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang sudah melihat ini bulan akan masuk hilalnya, falyasum, maka berpuasalah ya. Dan juga tentang hilal bulan puasa Ramadan itu hanya ada khilaf juga yang Anda nggak bisa bahas ya. Kalau itu belum ada pernah Anda bahas, tapi
Ya, so insya Allah di waktu tertentu akan bahas insya Allah. Ya, bagaimana khilaf para ulama tentang hilal bulan suci Ramadan. Ya, ya. Dan juga di ayat ya, surat An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kabairo matun hauna anhu. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar kabair, ya, ya, yang mana di antara dosa-dosa itu sudah kami larang jelas, ya. Nukafir ankum sayyiatikum, ya. Niscaya kami hapus seluruh dosa-dosamu, kesalahanmu. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami jelaskan kepada kalian tempat kalian itu benar-benar di surga, ya, tempat-tempat yang mulia, ya. Di hadis dalam bab ini sangat banyak sekali tentang dosa-dosa besar. Maka dalam syarah ini, 7 dosa besar yaitu zina, khamar, sihir. Kalau sihir ini udah syirik nih, parah ya. Menuduh zina ya, atau apa namanya? Kalau fikih hudud itu ada bahasanya ya, menuduh zina itu ya. Kemudian ya, membunuh ya tanpa ada alasan yang jelas atau tidak boleh dalam syariat ya, bermuamalah dengan riba ya, dan lari dari perang. Ini 7 dosa besar yang mana dijelaskan dalam atau berkaitan tentang ayat ini ya. Nah, inilah yang mana kita jauhi semuanya ya. Pada zaman sekarang yang banyak, inilah zaman penuh fitnah ya. Beberapa dosa besar itu bahkan dianggap lumrah ya. Nah, afan ya, menuduh zina itu hadul qadzaf ya, ini baru ingat ya. Qadzaf itu artinya menuduh seseorang atau memfitnah seseorang dengan dosa besar. Lebih tepatnya zina ya. Nah, dan sesungguhnya ya di unsur keempat ini, Islam ini Allah bawa dengan kemudahan ya. Yang Allah inginkan itu kemudahan. Maka ketika seseorang muslim ya, atau seorang lain ya, mengatakan syariat Islam itu sulit, banyak aturannya, kewajibannya seabrek-abrek, banyak mengeluh berarti orang itu ya, nggak bersyukur ya. Sekali lagi Anda sampaikan, yang tadi Anda sampaikan, rahmat Allah lebih banyak. Kok kalian mengeluh atas yang Allah perintahkan juga Allah larang? Yang nggak seberapa, ya, nggak seberat ujiannya para sahabat dan juga Rasulullah kok, ya kan? Nah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya sudah Allah jelaskan. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian, menginginkan kalian kemudahan. Dan Allah tidak menghendaki kalian untuk kesulitan, ya. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali orang itu sanggup. Cukup dari itu kita menjadikan ayat 2 ayat ini menjadi pedoman kita dalam bersyukur. Ya. Nah, tidak ada alasan kalau kita udah tahu 2 ayat ini untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah bagaimana seyogyanya, sepantasnya kita sebagai seorang muslim. Ya. Kita wajib untuk bersyukur. Dan jangan sampai kita durhaka kepada yang Allah berikan kepada diri kita. Ya. Nah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan tidak sekali-kali ya agama ini menunjukkan kepada kalian suatu haraj, kesempitan. Selalu membuat dada ini sesak. Berarti kalau kita nggak nyaman dengan syariat Islam, yang salah bukan syariat Islam, yang salah diri kita. Ya, banyak orang, aduh saya nggak nyaman nih ibadah. Aduh, sholat 5 waktu ini waktunya kayak nggak tepat deh. Yang salah bukan sholatnya, yang salah kegiatan Anda gitu ya. Nah, itulah ya. Kita bawa diri kita, pedoman kita itu Islam. Jangan sebaliknya. Kehidupan dunia kita, afwan ya. Jangan sampai sebaliknya. Syariat Islam kita menyesuaikan kehidupan dunia kita. Ya, yang seharusnya kehidupan dunia kita kita sesuaikan dengan syariat Islam. Ya. Nah, dan juga ini menunjukkan kejujuran
dalam seorang muslim, ya. Sebegitu, ya, inginnya para sahabat menggapai surganya Allah, ya. Dengan ada Rasulullah di hadapannya, mereka itu tidak henti-henti kediaman Rasul untuk bertanya, meminta wasiat, meminta nasihat. Ya, sudah banyak hadis bagaimana menunjukkan para sahabat itu benar-benar mendatangi Rasulullah untuk bertanya, khusus untuk bertanya. Ya, kalau sekarang kebalik pada zaman sekalian, ya, ustadznya yang nyari, ya, ini ya, nah, orang atau para jamaah yang ingin menuntut ilmu, ya, kebalik dengan zaman Rasulullah, ya, para jamaah atau para sahabat itulah yang mencari ilmu, gitu ya. Nah, jadi kewajiban sebagai kita penuntut ilmu, kita mengejar, ya, nah, orang-orang yang sudah mempunyai ilmu, ya. Nah, kita hargai mereka, ya. Nah, kita kejar ilmu yang mereka miliki, ya. Karena ilmu dalam agama, ya, apalagi dalam kita berijtihad, ya, tidak semudah itu kita gapai pada zaman yang penuh fitnah ini, ya. Bedah kitab, ya, bisa menerjemahkan, menafsir, takwil yang benar itu seperti apa. Belum lagi ajar wa ta'dilnya setiap rawi, ya. Nah, nah, inilah bagaimana yang dicontohkan oleh Nu'man al-Qainuqal, ya, yang mana diaplikasikan dengan benar, ya, sebagai seorang penuntut ilmu, ya. Nah, ya, seperti dalam ayat 45 dan 46 di surat Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was salah, ya, dan jadikanlah, ya, diri kita sebagai seorang yang sabar dan sholat, ya. Nah, sebagai penolong kita, ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ya. Nah, orang, aduh, sholat itu berat, ya. Kalau kita sudah menyampai bisa khusyuk, insya Allah sholat tidak ada beratnya, ya. Alladzina yazununna annahum mulaqu rabbihim, ya. Nah, yang orang-orang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabbnya nanti. Inilah bagaimana kiat, kiat untuk khusyuk itu gimana? Sholat hadapan kita Allah, ya. Kalau kita macem-macem, Allah tahu ada dalam hati kita. Kalau kita nggak khusyuk, Allah tahu apa yang kita pikirkan, ya. Nah, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka itu akan kembali kepada Allah, ya. Nah, inilah bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, ya. Kemudian, ya, hikmah diwajibkannya zakat dan haji. Ya, yang mana ini setelah Nu'man radhiyallahu anhu wafat, ya. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ya, di surat At-Taubah ayat 103, ya, ambillah dari harta-harta mereka untuk bersodakoh. Zakat mal yang dimaksud, ya. Untuk kewajiban dalam bersodakoh itu zakat mal, zakat fitrah. Tutahhiru wa tuzakkihim biha, yang mana mereka membersihkan diri mereka itu salah satu dengan sodako, ya. Nanti orang yang Allah berikan rezeki dengan yang lebih banyak, yang Allah titipkan harta lebih banyak, Allah pinjamkan begitu harta yang banyak, akan dipertanyakan lebih lama, agar pertanyaan atau agar jawaban kita menjadi jawaban yang diinginkan Allah, jawaban yang sesuai dengan syariat. Bersihkan harta-harta kita dengan apa? Sodako, ya. Ya, seperti perintahnya Rasulullah SAW ketika mengirim Mu'adz ke Yaman, ke daerah pegunungan Yaman, ya. Karena kalau yang dikirim kepada si pesisir lautan itu Ali bin Abi Thalib, Afwan, kebalik, ya. Yang dikirim kepada pegunungan itu Ali bin Abi Thalib, yang dikirim kepada pesisir, ya, daerah pesisir Yaman itu Mu'adz bin Jabal, ya. Perintahkanlah mereka untuk membayar zakat, ya, yang diambil dari mereka untuk disantunkan kepada orang-orang fakir, ya. Nah, ini, ya, jadi kalau ada salah satu ustadz, ya, Afan, bukan ustadz yang tepat juga ini, ya, yang mereka mengkiaskan zakat pada zamannya Umar, karena zakat paling besar itu kan yang baitul mal paling
bermanfaat itu atau paling gembor-gembor itu pada zaman Umar. Yang mereka mengkiaskan dengan pajak zaman sekarang tidak seperti itu, ya. Zakat pada zaman Umar yang begitu jelas disalurkan, ya, tidak seperti zaman sekarang yang mana penyalurannya kita wallahu alam tidak ada transparansi, ya. Nah, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kalian, ya, mengerjakan haji adalah kewajiban setiap manusia terhadap Allah, ya. Nah, itu bagi orang-orang yang sanggup untuk berjalan ke Baitullah. Istiqtoah dalam haji itu kan dalam kitab Rodatun Nazir itu dua. Ini jelas para ulama gak ada ikhtilaf, ya. Yaitu apa? Al-Quwah pertama, kekuatan. Yang kedua apa? Ya, asaman dalam kita membayar, ya, harta kita, ya. Eh, itu harus kita penuhi. Kalau nggak kita penuhi, nggak wajib, jangan kita paksakan, ya. Nah, dan juga itulah bagaimana hikmah, ya. Apalagi zakat yang mana zaman sekarang seharusnya bisa disalurkan dengan tepat, ya. Namun itulah, ya, wallahu alam, ya. Kalau kita nggak bisa melihat orang yang berkuasa menyalurkan zakat atau harta dengan tepat, kita mulai dari diri kita dan juga keluarga kita dan juga orang-orang terdekat kita, ya. Kita punya harta berlebih yang Allah titipkan kepada kita, salurkan dengan tepat kepada orang-orang fakir, duafa, ya. Apalagi kepada penuntut ilmu, ya, salurkan. Ya, itu amal jariah kita ketika seseorang yang kita bayarkan untuk menuntut ilmu, dia pakai ilmunya, dia salurkan lagi, itu amal jariah, itu salur nyalur terus amal kita, ya, Insya Allah, ya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya, pangkal dari urusan agama adalah Islam, ya. Seluruh urusan, ya, adalah Islam, ya. Nggak bisa kita lepaskan urusan dunia kita semuanya dari Islam. Barang siapa yang telah menyatakan dia Islam dan dia benar-benar memegang teguh dengan syariat Islam, dia akan selamat. Dan Islam, kalau kita bicarakan Islam sebagai bangunan, tiang paling utama, paling urgennya itu adalah sholat. Dan puncak tertinggi dalam kita beribadah atau ibadah paling besar, ya, kalau kita bicarakan rumah yang hiasannya paling mewah itu adalah apa? Jihad fisabilillah. Zaman sekarang jihad fisabilillah gimana? Menuntut ilmu, ya. Hmm. Nah, inilah bagaimana kita untuk mendorong menuntut ilmu, ya. Ya, dan nggak ada batasan umur untuk menuntut ilmu. Nggak perlu ijazah kok untuk kita membuktikan nanti di hadapan Allah. Ya, aku telah menuntut ilmu dengan ijazah ini, enggak. Ya, cukup bagaimana kita menuntut ilmu dengan tepat, dengan bimbingan para asatidzah kita. Ya, karena nggak semua urusan itu bisa autodidak ya, para jamaah sekalian. Ya, bahkan kita dilarang dalam menuntut ilmu dengan autodidak. Ya, harus dengan tuntunan yang tepat. Ya, kalau enggak ya kita menjadi orang-orang seperti apa? Khawarij itu. Ya kan? Saklek kepada satu pendapat, saklek atau terlalu keras kepada pendapat yang ia yakini. Nggak seperti itu, ya. Nah, para ulama, apalagi aimatul arba, mereka itu berselisih bukan karena mereka bermusuhan atau mereka menyalahkan salah satu pendapat yang lain. Nggak ada riwayat, ya, para ulama menyalahkan pendapat ulama yang lain, nggak pernah ada. Ya, silahkan para jamaah cari, silahkan. Nggak bakal para jamaah kalian temukan. Ya, ya. Maka jangan sampai kalau ada pendapat salah satu ulama, kita salah-salahin, nggak boleh. Apalagi kita bilang, oh, orang yang berpendapat pendapat seperti itu, orang itu buruk, gitu. Nggak boleh. Berarti dia seakan-akan menghardik ulama tersebut. Ya. Padahal ilmu kita dari pandangan ulama, seberapa kecilnya sih ilmu kita. Ya. Nah, kalau kita nggak bisa bicara yang baik, ya cukup kita diam. Ya, nggak boleh kita, apalagi sampai kita menyalah-nyalahkan. Naudzubillah min dzalik, ya. Itu menjadi perbuatan dosa yang mungkin bisa jariah juga, ya. Kalau kita sampaikan kepada orang lain. Wa yuzubillah min dzalik, ya. Dan urgensi sholat yang lainnya apa? Bainar rojuli wal kufri tarkus sholah.
Yang membedakan orang itu muslim atau kafir adalah orang yang meninggalkan sholat. Ya. Nah, makanya pendapat Imam Ahmad bin Hambal dalam kekafiran apa? Orang yang meninggalkan sholat. Ya. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan puasa masih berhak masuk surga, walaupun dengan kuasanya Allah. Namun orang yang meninggalkan sholat secara mutlak, nggak pernah melakukan sholat wajib, tempatnya bukan di surga. Wa yuzubillah min zalim. Ya. Nah, inilah bagaimana urgensi sholat. Ya. Keyakinan apa sih yang mendasar dalam meninggalkan sholat dan juga menentukan sholat itu? Ya, yang pertama, orang-orang yang menganggap sholat itu nggak wajib. Seperti orang-orang apa? Murji'ah, ya. Qadariyah. Yang mereka beranggapan hanya penting itu iman. Nggak penting ibadah. Apalagi ibadah badan. Ini keyakinan orang-orang yang fasik. Ini baru fasik, jelas. Qadariyah yang mereka menganggap seluruh perbuatan kita itu urusannya Allah. Yang Allah tetapkan. Kita nggak sholat itu keinginan Allah. Kita berzina itu keinginannya Allah. Kita membunuh itu keinginannya Allah. Jadi nggak ada kita berdosa. Toh semuanya keinginan Allah. Enggak seperti itu. Ya. Inilah ya. Ada aja ya. Bagi nggak terlepas ya. Daerah Timur Tengah, Mesir, Yordan, Iran, Irak, Yaman, ya, daerah Oman juga, ya. Ini banyak nih keyakinan begini, ya. Nah, makanya nggak semua yang kuliah di Timur Tengah selain Saudi ya. Ini pengalaman aneh ya. Banyak teman aneh yang akidahnya melenceng akhirnya. Karena nggak bimbing dengan tepat. Ya. Yang kedua apa? Jika meninggalkan sholat karena malas dan menganggap sepele, ya, kan, tapi ia yakin bahwa sholat itu masih wajib, ya, maka dia fasik, ya. Nah, namun ini nih, lagi-lagi ada pembedaan pendapatnya. Imam Abu Hanifah dan juga pengikut ulama yang mengikutinya berpendapat ia ditahan dan juga ditakzir. Jadi hukumannya apa? Ia ditahan, ya, dan juga ditahan dan juga boleh dihukum dengan memukul, ya, memukul yang mendidik ya, ya, sampai dia mau melaksanakan sholat. Pendapat yang kedua dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hambal meninggalkan sholat karena malas maka harus bertaubat, ya. Jika tidak mau bertobat, ya, dan masih tidak mau sholat maka itu dihalalkan darahnya, ya. Namun di pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dibunuh sebagai had, hukuman, ya. Jadi Imam Ahmad berpendapat, nanti Anda jelaskan ya di bawahnya, ya, had itu apa sih? Hukuman, ya. Kalau orang nggak mau sholat, hukum, ya. Ah, dan ketika dibunuh, ya, dipenggal sebagai hukuman bagi orang yang mau meninggal apa sengaja meninggalkan sholat, ya, tetap dikafani, dimandikan, ya, dan juga dikuburkan dengan syariat Islam. Adapun pendapat Imam Ahmad bin Hambal dibunuh karena kekufurannya. Sudah dianggap oleh Imam Ahmad itu murtad, ya. Jadi bedakan ya. Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i menganggap orang yang meninggalkan sholat itu wajib dihukum dengan dipenggal. Namun ia masih seorang muslim. Kalau Imam Ahmad bin Hambal berpendapat, ia bukan lagi seorang muslim. Namun dia menjadikan orang yang murtad sebagai kufrun bawah. Murtad dan juga dia sebagai orang murtad karena meninggalkan Islam di lingkungan yang muslim, ya. Maka dia kafir yang dia boleh dihalalkan darahnya, ya kan? Salah satu yang dihalalkan darahnya adalah apa? Salah satunya adalah orang yang meninggalkan Islam di lingkungan Muslim, ya, selain orang yang berzina dan juga orang yang memerangi Islam sendiri, ya. Nah, boleh dibunuh. Dan ini dari tiga pendapat ini, wallahu a'lam, yang mana dalilnya lebih mendekati pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ini menurut pendapat Tanah ya. Anda menguatkan pendapat ketiga.
Pendapat yang lain kuat, silahkan diambil, tafadhol. Ya. Nah, adapun saum, ya, puasa, ini derajat ibadah kedua. Nggak pernah ada ulama yang mempermasalahkan kewajiban puasa. Ya. Nah, nah, inilah bagaimana puasa itu mirip dengan sholat ya. Kalau orang meninggalkan puasa, apa nih? Yang dimirip itu maksudnya kalau sholat, ya jelaskan sedikit ya. Di hadits ini nggak ada. Ada dua pendapat bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Pendapat pertama, ketika seorang muslim meninggalkan sholat dan puasa sengaja, wajib diganti, dikodok, ya. Namun ia tetap berdosa besar. Ya. Pendapat yang kedua, tidak perlu dikodok, nggak perlu diganti. Ya, jadi kalau ada seorang muslim meninggalkan sholat atau puasa sengaja, ingat ya, ada syarat sengaja. Nggak perlu diganti, nggak masalah. Tapi dosa dia dosa besar. Ya, Wallahu a'lam. Ya, menurut anak pendapat yang kedua lebih kuat. Ya. Nah, karena kewajiban itu gugur kalau dia nggak mau melaksanakan. Ya, ini di kitab Rodatun Nazir dijelaskan. Ya, nah, ini pendapat yang menurut anak cukup kuat. Ya nggak perlu kalau misalkan nggak mau puasa sholat ya udah nggak perlu nggak apa-apa. Gitu kasarnya seperti itu ya. Silahkan. Tapi yang engkau mendapatkan dosa besar. Ya. Karena apa? Kodok sholat itu syariatnya adalah rukhsah. Paham ya, Pak Jamal sekalian? Kodok sholat, Allah berikan itu kepada rukhsah. Orang yang untuk menggantikan sholat, itu syariat bagi orang-orang yang misalkan ketiduran, karena nggak sengaja. Atau orang-orang sakit. Atau bagi perempuan yang haid dan nifas. Itu syariat kodok sholat baru ada. Mengganti sholat baru ada. Seperti puasa juga. Kalau orang nggak ada uzur, nggak ada syariat kodok atau harus mengganti sholat dan juga puasa. Itu yang mana Ana mendalami dalam kitab Raudhun Nazir di bab sholat, di bab lebih tepatnya penjelasan kodok sholat ya, mengganti sholat. Itu yang mau tanya pendapat, kenapa pendapat kedua lebih kuat? Ya alasannya seperti itu. Ya. Dan juga keutamaan puasa yang lain apa? Man sawma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa ya maka bagi dia ya dengan keimanan juga mengharapkan pahala dari Allah ya Allah akan mengampuni dosa dia yang telah lampau dan yang akan datang ya. Nah, inilah bagaimana keutamaan puasa ya. Hukum meninggalkan puasa Ramadan ya. Ya, walaupun ya maka ia telah kafir dan juga murtad ya. Nah, umat Islam telah berijma bahwa orang yang meninggalkan saum pada bulan puasa dan juga mengingkari kewajiban puasa. Syaratnya dua ya, meninggalkan dan mengingkari. Gak cuma meninggalkan doang, mengingkari juga. Maka ia kafir dan juga murtad ya. Nah, dalam Al-Qat'i wajibnya saum Ramadan. Nah, berarti eh, apa namanya penafsiran kita Al-Wafi berpendapat bahwa orang yang meninggalkan puasa dan juga tidak yakin terhadap kewajiban puasa kafir dan juga murtad ya. Walaupun beberapa ulama nggak berpendapat seperti itu ya. Namanya pendapat yang kuat para jamaah sekalian boleh pegang. Ana sebagai eh, Hambali ya, Ana ngikut mazhabnya Hambali. Imam Ahmad bin Hambal tidak menganggap orang yang meninggal puasa itu kafir, tapi dia fasik ya. Kabair min kabair, kabirun min kabair. Seorang pendosa besar ya. Dan walau alam, ya apakah Allah bisa menunjukkannya kepada surga? Ya, karena orang kafir nggak mungkin di surga. Ya, paham ya, Pak jemaah sekalian ya. Ya, kenapa para ulama itu sebegitu detailnya untuk menentukan kekafiran dalam meninggalkan ibadah? Karena kalau sudah kafir, berarti para ulama telah berpendapat ini orang nggak mungkin masuk surga sama sekali. Ya, nah, ya kemudian kita sedikit persingkat ya karena waktu telah melebihi. Ya, tingkatan ibadah dan usaha mukmin dalam meraih kesempurnaan. Ya, nah, iman awal dari kesempurnaan kita dalam beribadah. Gak mungkin kita ibadah maksimal kalau kita nggak beriman kepada Allah dengan benar. Ya, jadi ada orang bilang, oh tuh imannya, dia akidahnya ngenceng gini gini gini, tapi amalannya masya Allah. Tapi kan dia nggak maksimal karena iman dia belum menuju
bukan kesempurnaan. Kalau kita ingin amal kita lebih maksimal, sempurnakan dulu iman kita. Bagaimana caranya? Akidah, niat, keikhlasan. Ya. Nah, nah, sedangkan meninggalkan kewajiban ya sudah jelas keharaman. Ya. Nah, nah, inilah bagaimana kedudukan ya dalam kita ingin menyempurnakan amal kita. Ya. Yaitu kita utamakan dulu iman dan juga pertama dari niat ya, ikhlas ya, tawakal kepada Allah. Mau usaha sebesar apapun, kalau kita nggak tawakal sama Allah, ujung-ujungnya apa? Nyesel sini, nyesel sana, ya kan? Nah, yang telah kita dapati banyak ya. Nah, kita persingkat ya. Yang kesembilan apa? Halal dan haram menurut syariat ya. Nah, tidak ada yang bisa mengharamkan dan menghalalkan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Yang Allah telah halalkan, ya sudah, ini batasannya. Afwan, nggak ada yang maksudnya. Yang Allah telah haramkan, ini batasannya. Selain yang Allah telah haramkan, berarti hukumnya halal. Kecuali ada perkara baru yang ilah. Ilah itu alasannya seperti sesuatu yang haram. Kalau kita cari pada zaman sekalian, ada nggak hukum atau dalil tentang pengharaman obat-obat terlarang, narkotika? Nggak ada. Tapi kan dia punya alasan sama dengan Homer. Apa itu? Menghilangkan akal. Ya, nah, yaitu ketika orang hilang akalnya, ya, maka haram seluruh dari sifat zat tersebut, dari makanan tersebut. Ya, nah, maka obat-obatan itu dikiaskan, dan ini kias yang benar, kepada Homer. Karena sama-sama menghilangkan akal. Ya. Nah, dan banyak kias-kias zaman sekarang yang tepat gitu ya. Nah, ya ada kias yang batil juga seperti yang tadi Anda sebutkan. Zakat zaman Umar dengan pajak nggak ada, salah. Ilahnya nggak sama ya. Zakat pada zaman Umar transparan dan disalurkan benar-benar kepada duafa dan juga fukoro. Pajak zaman sekarang tidak seperti itu. Tidak jelas di mana disalurkan, kepada siapa, kapan, untuk apa. Nah, gitu kan. Harus diperjelas. Semuanya harus transparan. Seperti pada zaman Umar bin Khattab. Ya, ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 87, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat ma ahallallahu lakum. Ya, wala ta'tadu. Ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang Allah telah halalkan bagimu. Ya. Nah, dan jangan kamu melampaui batas. Nah, ingat, jangan sampai kita melampaui batas. Ya. Innallaha yuhibbul mu'tadin. Ya. Dan Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Jangan berlebihan. Kita tahu ini suatu yang syubhat gitu. Tapi bukan berarti kita menetapkan itu sesuatu yang haram. Ya. Nah, walaupun di hadis yang lain, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fi haram. Barang siapa yang masuk ke dalam syubhat, maka seakan-akan dia masuk kepada sesuatu yang haram. Bukan berarti itu haram. Ya. Tapi dalam syubhat bisa jadi ada keharaman dan lebih dekat kepada sesuatu yang haram. Ya, bukan berarti itu haram ya. Ingat, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam beragama ya. Hmm. Ya, kemudian yang ke-10, etika bersumpah dan melaksanakan dengan baik ya. Nah, maka ya kita sebagai seorang muslim ya, jagalah etika kita dalam bersumpah ya. Nah, barang siapa yang bersumpah untuk maksiat, maka tidak ada sumpah baginya. Maksudnya apa? Sumpahnya itu nggak dianggap sah ya. Orang yang bersumpah untuk melakukan kemaksiatan, nah, itu sesuatu yang batil, nggak dianggap sumpahnya ya. Nah, berarti dia nggak butuh kafarat juga ya, karena sumpah yang butuh kafarat itu sumpah yang benar ya. Nah, seperti apa? Li'an, ya, zihar, itu sumpah-sumpah yang butuh kafarat, puasa 3 hari berturut-turut ya. Mungkin kita masuk ke dalam faedah hadis, ya, ini yang terakhir. Nah, seorang muslim wajib ya, bertanya kepada ulama tentang bagaimana menunjang syariat Islam.
apa yang telah dihalalkan, apa yang diharamkan, bagaimana penjelasan dalam syariat ini halal apa haram, perkara ini halal apa haram, ya. Jika ia tidak mengetahui hal tersebut untuk memudahkan dirinya menjalani kehidupan, ya, ah, kita harus tahu, ya, perkara ini jelas halal atau haram, ya. Makanya zaman sekarang paling tepat itu atau paling urgent itu adalah konsultasi hukum syariat itu bagus, ya. Konsultasi ekonomi syariat juga, Pak. Ekonomi Islam juga butuh zaman sekarang. Ya, kita butuh banyak konsultasi kepada asatidzah kita. Ya. Dan jiwanya merasa ketentraman akan keselamatan apa atas yang dia amalkan. Menafkahi dari sesuatu yang halal, ya. Beramal dengan sesuatu yang halal halalkan. Menjauhi sesuatu yang benar-benar haram. Ya. Seorang pengajar itu harus memberikan kemudahan, petunjuk kepada murid-muridnya. Ya, itu memberikan kabar gembira, kebaikan, dan memberikan kemudahan dan juga motivasi dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Afwan ya para jamaah sekalian, waktunya berlebih karena ini hadis ini pun banyak yang ana nggak bahas, ya, yang ana sengaja apa tinggalkan, ya. Minta maaf lagi sekali lagi kepada para jamaah sekalian, ya, atas berlebihnya waktu, ya. Mungkin tafadhol para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan, ya. Dari penjelasan kita batasan-batasan dalam beramal ini halal haram menunjang suatu yang menunjukkan kita kepada jalan menuju surga, ya. Tafadhol, mungkin dari para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan, ya. Nah, itu sudah cukup ya, insya Allah ya, dari para jamaah sekalian ya. Insya Allah kalau sudah cukup ya, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini yang insya Allah ya, setiap yang kita tempuh atau setiap ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi Amin. pembertama salat kita nanti di hari akhir. Amin ya Rabbal Amin. alamin. Ya, Amin dan ya insya Allah Rabbal. ya, ya kita bisa bertemu bersama umatnya Rasulullah SAW ya dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni dan kita bisa menuju pintu surga yang kita inginkan. Amin ya Rabbal alamin. Dan, ya, dan insya Allah kita menjadi umatnya Rasulullah yang bisa masuk surga tanpa hisab ya. Amin ya Rabbal alamin ya. Nah, Amin ya Ana minta Rabbal. maaf bila kekurangan atau kekeliruan dari yang Ana sampaikan ya. Ah, Barakallahu fikum ya. Ana juga minta maaf bila ada ucapan yang kurang berkenan di sisi para jamaah sekalian ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha